Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram, pengatur waktu, pemindah acara yang pandai berpantun ria. Saya tak pandai berpantun, saya bisanya merayu. Al-Mukarram, Abah Kiai Otong, namanya unik ini, namanya Bapak Ustadz Otong. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Para ulama, para sepuh, para kiai yang saya banggakan, yang saya muliakan, doa terindah untuk para guru kita, para ulama, para kiai, para pejuang. Mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang kita banggakan hadir malam ini, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak Agung beserta istri juga hadir, juga para anggota yang keren di depan, Bapak Lurah, Bapak Kades Muharram. Kenapa tidak Muhalal? Muharram. Juga Pantan Lurah juga hadir, semuanya keren-keren. Yang paling istimewa, para panitia penyelenggara Tabligh Akbar Hari Jadi Transmigrasi Desa Mulia Jadi yang ke-43 tahun 2025. Mari kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para panitia Desa Mulia Jadi. Hidup Mulia Jadi, hidup Mulia Jadi. Takbir, takbir. La ilaha Muhammadur. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik, sebagian karena di dunia ini yang cantik cuma dua orang. Pertama ibu kita, setuju ibu? Kalau ada orang yang berani menghina mak kita, marah apa tidak? Marah apa tidak? Oke. Yang kedua, siapa yang cantik itu? Istri kita, komandan. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, lempeng, tapi dialah wanita terhebat yang mendampingi hidup kita. Betul? Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Banser. Masya Allah, biar tambah kelihatan keren, dirinya jangan di situ, di depan sini. Dua, jadi nanti ke shot. Nah, boleh tepuk tangan untuk teman-teman Banser. Silakan, kanan dua, di kiri dua. Ada temannya nggak, Mas? Ini di situ tuh. Saya takut ada janda muda ke depan. Kalau ada Banser aman. Nah di situ Pak, di sini. Nah, mengharapnya ke sana, ke arah kiblat. Wih, kan keren-keren, kita punya penjaga NKRI, punya ulama, penjaga ulama. Hidup Banser, hidup NU. Sallallahu Nabi Muhammad. Juga terima kasih banyak kepada Al-Mukarram, Bapak Kadus, Bapak Ajat. Mana orangnya? Kabur lagi wudhu.
Wasilah beliau saya malam ini bisa hadir. Beliau by phone, telepon untuk agenda malam ini. Saya bersyukur, saya sangat bahagia sekali Pak. Saya banyak saudara di sini. Saya istirahat di tempatnya Bapak Haji Nasihin beserta Ibu, istrinya juga hadir. Orangnya baik-baik, makanan semua di kedepanin, buat dimakan. Tadi juga saya lihat pas datang calager, ada yang jawab cager, berarti orang Sunda. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, tapi di sini kita sama ya. Jadi malam ini saya tidak merasa ceramah di kecamatan apa? Pangkalan Banteng. Saya tidak merasa ceramah di Pangkalan Banteng, Kalimantan Tengah, tapi saya merasa ceramah di tengah keluarga saya sendiri. Karena yang hadir kita adalah saudara, betul? Sebagai bangsa kita punya komitmen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sebagai Muslim kita punya ikatan la ilaha Muhammadur Rasul. Siapapun Anda, dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya, selama Anda orang Indonesia, kita adalah saudara. Siapapun Anda, bagaimanapun warna wajahnya, kalau Anda Muslim, Anda adalah saudara saya. Dengan acara Milad Transmigrasi yang ke 43, mari kita mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, ini di meja makanan banyak banget. Ini saya bingung ini, karena nggak ada cerita ceramah sambil makan. Ini bisa dimanfaatkan, yang mau silakan ambil. Ibu boleh ambil, silakan. Lalu kita tolong banser, ambilin, pas bawa kasihin ke mama. Bawa, ambil, kasih. Biar dengerin ceramahnya adem. Masya Allah, jangan berebut, bagi. Oke, ini satu lagi Mas, bawa, bagiin. Mama kan suka yang biji-bijian begini. Lagi. Ini baru umur-umuran ceramah disuguhin rumput, Masya Allah. Oh ini dekorasi, ini palsu ini. Oke, silahkan dicicipi. Mudah-mudahan para donatur yang memberikan sumbangan untuk acara malam ini, apapun bentuknya, semoga menjadi amal soleh. Saya izin ya manggilnya, kalau ke bapak-bapak saya manggil bapak, kalau ke ibu-ibu saya manggil mama. Boleh manggil mama? Boleh. Coba saya tes. Mama, ngomong. Mama. Jawabnya begini. Iya, bisa ya? Kita bikin hubungan dulu. Mama, coba. Bapak. Ya. Apa kabar semuanya, sehat Pak? Alhamdulillah. Mama sehat Pak? Iya, terima kasih, itu yang saya harapkan. Karena apalah artinya penceramah tanpa jamaah di hadapannya. Hari ini banyak terjadi para penceramah sombong, banyak para kiai, para mubarik yang merasa hebat. Padahal kehebatan penceramah itu karena ada siapa? Ada jamaah, betul nggak? Sehebat apapun kiai, kalau nggak ada jamaah, ngomong sendiri. Orang gila itu. Sehebat apapun pejabat, biar kata bintangnya 7, ada bintang 7, bintang 5, tapi kalau nggak ada rakyat, mau memimpin siapa? Betul nggak? Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat, jamaah butuh kiai, kiai butuh jamaah. Sehebat apapun penceramah, Pak, kalau nggak ada jamaah ngomong sendiri, orang goblok, orang gila. Bukankah hidup saling membutuhkan? Maka yang kaya jangan som, apalagi yang susah. Allah tuh paling gak suka kepada orang kaya sombong, tapi Allah paling tidak suka kepada orang miskin sombong. Yang ganteng Pak jangan som, apalagi yang berantakan. Yang cantik jangan som,
apalagi yang genut, tahu genut? Yang gak jelas. Karena kan semua ini akan ada akhir dari apa yang kita rasakan hari ini. Transmigrasi berbicara tentang perjalanan hidup manusia. Pada hakikatnya kita sedang merantau ini, betul nggak Pak Haji? Kita semua sedang merantau. Merantau pasti pulang. Sementara apapun orang merantau pasti ingat kampung halaman, ya Bu. Perantau pasti pulang. Bodoh kalau ada perantau nggak mau pulang. Tahu orang bodoh nggak? Orang bodoh itu kalau minum es ditiup, ngebul dikira perantau pasti pulang. Pak, Pak, perantau pasti pulang. Makanya siapin bekal buat pulang. Kita ini bakal pulang kok. Orang kaya mati pulang. Kemana pulang? Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pak RT mati. Paling dulu ini jamaah sialan dulu. Pak RW mati. Pak Kadus mati. Pak Lurah mati. Tenang. Kiai mati. Astagfirullah. Khusus Kiai wafat. Ya, nanti kalau dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat. Karena kita orang NU nih, paham kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita berkeyakinan kirim doa, kirim Fatihah sampai ke arwah. Betul? Nanti kalau saya meninggal, saya wafat, Pak, kirim Fatihah satu kali agar saya wafat husnul khotimah. Amin. Dan sekarang amin nanti mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah. Amin. Bersyukur kepada Allah. Mari kita mengucap kalimat yang begitu indah. Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat salam kepada Nabi, junjungan kita, paduka kita, Rasul kita, Nabi kita tercinta, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Sayyiduna Muhammad, yang rela hidup dalam kemiskinan hanya untuk menolong umatnya, yang rela hidup dalam kesederhanaan hanya untuk membela umatnya di hadapan Allah. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang Muslim tidak ada kerinduan kecuali rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagi seorang Muslim, bagi seorang perantau tidak ada kerinduan kecuali berjumpa dengan sanak keluarganya. Betul Pak? Bagi seorang Muslim tidak ada kebahagiaan kecuali bisa berjumpa dengan kekasihnya yang jauh di kota Madinah. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berangkat kemarin dari Sukabumi, nggak apa-apa karena juga berangkat kemarin malam jam 12 Pak, tiba di Cengkareng Jakarta jam 3. Saya tidur nunggu boarding pass. Jam 5.30 saya naik pesawat. Bismillah, saya berdoa mudah-mudahan sampai di bandara Pangkalan ya. Sampai di bandara sini di Pangkalan tadi jam 8 kurang lebih. Dijemput sama Banser juga Pak Aja. Alhamdulillah tiba dengan istirahat di sini. Awalnya saya bingung Pak, ini rumahnya pada di mana gitu kan? Apa ada jamaah gitu? Mana hujan dari jam 3 tadi? Padahal kami sudah berikhtiar. Pak Kades juga tadi sudah menggunakan ilmu terakhir beliau. Bagaimana caranya agar cuaca tidak hujan? Tapi inilah keinginan Allah. Kita tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa.
Doa sudah kita sampaikan, ya Allah biar gak hujan ya Allah. Tapi ternyata hujan ini adalah utusan Allah untuk menguji imannya para jamaah. Apakah dengan hujan datang ataukah sebaliknya berselimut di rumah? Pas begitu saya tiba di sini, ya Rabbana, segini teh hujan, gimana kalau terang dikasih hujan aja jamaah segini banyaknya, berarti iman Anda hari ini di atas rata-rata. Tepuk tangan untuk seluruh para jamaah yang hadir malam ini. Hidup para jamaah, hidup para jamaah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan semua. Oke, lumayan. Tapi kalau dibawa konser masih kurang. Ya, biar nggak jenuh, maksudnya biar nggak kantuk. Karena begini konsep ceramah hari ini, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ceramah tidak akan masuk ke dalam hati sanubari, nasihat sehebat apapun tidak akan masuk ke dalam hati. Satu, apabila jamaahnya tidur sepanang. Yang kedua, ceramah tidak akan masuk ke dalam hati apabila jamaahnya budak. Capek kalau jamaah budak. Rasa panggil-panggil, mah. Insya Allah yang hadir malam ini sehat-sehat, berkah sholawat, berkah doa oleh guru kita tadi, berkah Al-Quran oleh Ustadz kita. Yang di rumah punya masalah, Allah selesaikan dia punya masalah. Yang di rumahnya sedang ada yang sakit, siapapun keluarganya, saudaranya, pulang dari sini Allah sembuhkan penyakitnya. Bahkan berkah acara malam ini Milad Transmigrasi yang ke-43, yang di rumahnya punya hutang, pulang dari sini nambah hutang. Hutang itu harus karena hutang itu dibawa mati. Hati-hati, Masya Allah. Yang jelas saya malam ini bahagia sekali, bahagia rasanya. Pengen saya berlama-lama di sini, tapi tugas saya pun banyak di Jawa di sana. Dan harusnya malam ini saya ceramah ke Abung Tinggi Lampung, tapi karena tidak ada acara dan tidak ada yang ngundang, jadi saya kesini bisa ketemu dengan para jamaah. Waduh, ini mah calon-calon penghuni surga. Coba Pak lihat tuh wajah-wajah penghuni surga. Wih, bahkan yang paling depan duduknya ini insya Allah ke surganya paling duluan. Ya udah Bu. Silakan. Kami masih banyak urusan. Gak begitu konsepnya, kalau perantau pasti pulang kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, pulang kamu biar kata sehat, mati kita. Apalagi yang sakit. Biar kata masih muda, gagah, ganteng, mati. Apalagi aki-aki begitu. Jadi urusan mati itu bukan monopoli orang tua. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Artinya kiai bukan nakut-nakutin, tapi ngasih peringatan. Ayo kita siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Karena perjalanan kita masih panjang. Awalnya kan kita nggak di sini, Ma. Ya. Mama. Awalnya kita nggak di sini, Pak. Betul. Awalnya di mana kita? Di Jawa. Benar atau salah? Asal kita bukan di sini, asalnya kita di alam ruh, Pak Haji. Di alam mana? Di alam ruh. Makanya kalau kita ketemu orang di pasar, ketemu orang di jalan, rasanya pernah kenal gitu. Padahal belum pernah ketemu sama sekali. Karena kita pernah berjumpa waktu di alam ruh. Selesai di alam ruh, pindah ke mana? Pindah ke alam rahim. Nih fase hidup kita nih. Pertama di alam ruh, yang kedua pindah ke alam
Rahim. Berapa lama di situ? 9 bulan. Ya beda-beda. Ada yang 9, ada yang 7, ada yang 12 bulan. Pokok 12 bulan. Ada yang 4 tahun. Ada bener. Belum tahu ya Pak? Di dalam kitab Fathul Qorib bahwa jumlah kandungan terlama itu komandan 4 tahun. Apakah ada orangnya? Ada. Siapa dia? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kalau belum tahu ibu ngomong, oh. Siapa orangnya? Imam Syafi'i radhiyallahu, madhab yang kita pegang hari ini. Di sini kalau sholat subuh pakai kunut. Pakai Imam Syafi'i itu. Di sini kalau orang mati suka tahlil. Lah, Enggak, yang mati mah Pak. Dan udah pelan-pelan aja. Di sini kalau orang mati suka tahlil. enggak. Enggak. Ya, kasih tahu ya. Gaya gue aja ya. Di mana-mana orang mati mah dikubur. Yang tahlil orang. Nah, ini amalan-amalan tahlil, kunut, sholawat nariyah ini madhabnya ke Imam Syafi'i. Ketemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan ketika punya wudhu kemudian batal, itu madhab Imam Syafi'i. Jadi gimana ceritanya kok kandungannya sampai 4 tahun? Nah, awal ceritanya begini, kisahnya nih. Ini buat pendidikan tarbiyah buat kita agar memiliki keturunan yang soleh. Bagaimana ceritanya? Imam Syafi'i itu punya orang tua namanya Syekh Idris. Ada yang punya nama Idris? Nah, Syekh Idris ini seorang pemuda soleh luar biasa, masya Allah. Waktu mudanya dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ketinggalan sholat, tidak pernah ketinggalan amaliyah yang diajarkan oleh para nabi dan para aulia Allah. Nah, suatu saat Syekh Idris jalan-jalan pinggir kali, tiba-tiba ada barang kanyut Pak. Kanyut Indonesia sama kanyut Sunda beda. Kalau kanyut Indonesia ngambang, tahu ngambang? Ya hanyut, kan kalau orang Betawi bilang bukan hanyut, kanyut. Ya, nah kalau kanyut orang Sunda, pewot kemudian harus tahu dah. Nanti nanya aja ke orang Sunda, apa itu kanyut? Ada barang ngapung, nah bahasanya ngapung di air, buah apel. Kata Syekh Idris, waduh ini apel kayaknya manis ini, kelihatannya masih baru jatuh dari diambil oleh Syekh Idris. Begitu mau beliau makan, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba Syekh Idris ingat, gak, ini apel pasti ada yang punya. Gak mungkin buahnya sebagus ini tanpa ada pengurusan, dan pasti ada orang yang punya ini. Dicari-cari siapa yang punya ini apel. Sampailah ke satu rumah yang sederhana, gubuk bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bapak yang punya pohon apel ini? Kata ini yang punya rumah, betul. Saya yang punya kebun di bawah dan apelnya memang sedang dalam berbuah. Terus maksudnya bagaimana? Tadi saya nemu di kali mau saya makan, takut gak ridho, takut gak halal. Tuh, masya Allah. Kita mau boro-boro ke sana. Ada pohon mangga tetangga nih. Dahannya, apa itu dah rantingnya ke tempat kita. Malam-malam kita kaprak. Pagi-pagi kita lapor. Pak, mohon maaf, ini mangga jatuh malam. Padahal bukan jatuh, tapi emang kita petik lah. Nah, saking apiknya, saking waroknya ini Syekh Idris, buah yang sudah terapung pun masih dicari yang punya. Kata ini orang, betul itu buah punya saya. Kalau kamu mau silakan, tapi dengan satu syarat, kau harus menikah dengan putriku satu-satunya. Kata Syekh Idris, anjay, kalau ini sih enak urusannya, boleh. Tapi sebelum kau menikah dengan putri saya, kata orang tua, kamu harus tahu ciri-ciri fisik putri saya. Pertama, dia tidak bisa melihat, alias buta, alias
buta. Bapak ngomong butanya begitu Pak, alias buta. Yang kedua kupingnya nggak dengar, alias budak. Dan dia tidak punya tangan, alias kaki juga nggak punya. Kata si Idris, waduh, ini gimana ceritanya saya punya istri model begini, mata nggak bisa melihat, kuping nggak bisa dengar, kaki tangan nggak ada, ini borong-borong bulu saya bulu sendiri aja dia. Tapi demi sebuah kehormatan seorang laki-laki, oke siap saya menikah. Selesai menikah, kata orang tuanya nih, kamu tungguin di sini kamu tuh di rumah sebelah sana yang satu lagi. Begitu sampai ke rumah itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas yang keluar, komandan, cantik, udah, kayak tabung gas, montok, udah. Kata si Idris, maaf saya bertanya, apakah di dalam ada istri saya? Kata itu perempuan, di rumah ini tidak ada siapa lagi kecuali saya. Wah, salah rumah ini. Karena kata bapaknya tadi anaknya itu buta, tuli, gak punya tangan, gak punya. Sementara yang keluar ini model apa urba? Premium. Kata itu perempuan, saudara jadi siapa? Saya nyari anaknya si bapak yang punya apel ini. Oh itu saya. Kata si Idris, oh tidak mungkin, bukan engkau yang aku cari. Aku mencari perempuan yang tuli bahkan buta, tapi engkau begitu sempurna. Kata itu perempuan, ya saya orangnya. Saya memang buta, mata saya tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram saya. Telinga saya tuli, karena telinga saya tidak pernah mendengar musik-musik gak jelas, karena saya di sini jauh ke kota. Dari sini ke bandara berapa jam? Pokoknya aman lah. Oh berarti kau istriku? Iya. Oh. Bukan Ani. Ada Ani di sini. Ada yang punya nama Ani? Mana Ani? Atau Rika? Mana Rika? Mana Rika? Ani. Cinta yang pertama, cintanya aku dambakan. Rika berhati mulia, cintanya aku rindukan. Itu kalau Rika sama Ani diganti jadi Ito, gak enak banget. Tadi ada Ibu Ito yang dipanggil ya. Saya pastikan dia pasti orang Sunda. Benar kan? Karena dia orang Sunda, nama Ito sangat populer. Pokoknya kalau di Jawa itu Ito, Abbas, Adang, Bujang, Budin, udah pasti itu. Mudah-mudahan Bumi Ito sehat panjang umur. Nama aslinya Masih Ito, panggilannya Ito. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu silakan dimakan Bu, silakan. Memang kalau barang di depan ibu-ibu kurang awet. Ya karena fitrah mereka itu bukan makan Bu. Perempuan itu mampu mengurus semua aspek kehidupan. Jadi saya tidak setuju kalau ada laki-laki yang menghina golongan perempuan. Saya paling gak suka ada laki-laki yang bilang perempuan lemah. Mereka itu makhluk halus Pak. Benar, saya sudah bikin riset, riset yang suka dipakai dengar lagu tuh pakai tip. Riset penelitian. Ternyata perempuan ini makhluk yang luar biasa. Kekuatan laki-laki dan perempuan jauh seperti tanah dan langit. Hebat laki-laki atau hebat perempuan? Ngomong. Jangan sampai diinjak-injak.
Kekuatan laki-laki dan perempuan hebat mana? Perempuan. Saya bukan ngalam kaum perempuan, memang fakta. Kita buktikan. Pertama, mak bisa nggak melakukan masak sambil gendong anak? Oke. Mak bisa nggak nyuci sambil gendong anak? Masya Allah, Masya Allah. Mak bisa nggak nyusuin anak sambil nyusuin suami? Bisa? Oke. Satu lagi. Mak bisa nggak dagang gorengan di atas kepala sambil nenteng anak? Oke. Pernah nggak ibu lihat bapak-bapak nyangkul sambil gendong anak? Gak ada cerita. Jadi kita lebih baik diam saja. Karena di mata mereka kita selalu salah. Karena mereka punya konsep perempuan tidak pernah salah. Kalaupun mereka salah, kembali ke undang-undang pertama, mereka tidak pernah. Hati-hati bapak bawa mobil, bawa motor, kalau di depan ada mama. Ketika mereka pakai Honda Vario, sen ke kiri belok, itu bikin puyeng pak polisi. Gak akan menang. Banyak ya. Dan memang secara libido, kekuatan seks itu masih hebat perempuan ketimbang laki-laki. Coba mama kompak, mama kalau gak nemu begitu 1 minggu kuat 1 bulan, wow, 1 tahun ya. Coba Pak, mohon jawab ya Pak, jangan malu-maluin kita. Bapak gak nemu begitu 1 bulan Pak, kuat? Tidak. Karena fitrah laki-laki itu seperti anak kecil. Kita sampai kapanpun tidak bisa dewasa Pak Haji. Waktu kecil dimarahin emak, masuk sekolah dimarahin guru, punya istri masih dimarahin. Ada di sini yang suka dimarahin sama istri? Yang mana orangnya? Ya, itulah fitrah laki diciptakan hanya untuk menanggung beban. Tapi laki-laki sejati tidak lepas dari tanggung. Di kantor beliau pimpinan, di kantor beliau kapolsek, di kantor beliau disegani, beliau hebat karena seragam coklat. Tapi di rumah beliau adalah suami dari istrinya, beliau adalah ayah bagi anak-anaknya. Betul begitu? Di panggung saya hebat macan, saudara-saudara, di panggung. Nah, datang malam Jumat, saya berubah, tidak jadi macan, bukan, tapi jadi anak yang manja, mama, nenek. Ya, tepuk tangan dulu buat mama yang hadir. Biar mereka bahagia dulu Pak. Kalau mereka bahagia, ngerjain rumahnya semangat. Kalau mamanya terus diserang dengan keterangan, ibu-ibu merokok, mereka malas kerja. Buat apa saya ngelayanin suami kalau ujung-ujungnya masuk? Kan begitu. Nah, kiai yang bijaksana tidak menjas, membuli kaum perempuan. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, mamaku, sayangku, cintaku. Transmigrasi, kita mengenal bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Kembali ke riwayat Syekh Idris, setelah menikah, hidup rumah tangga. Nah, ini enak nih, jual aja Pak. Maaf komandan, jadi Pak pemburu, maaf saya gak enak, harusnya kiri kanan, jadi saya di situ harusnya. Gak enak ini. Harusnya saya ke tengah ke sana. Setelah menikah, lama semakin lama beliau berumah tangga, belum dikasih keturunan. Ada di sini yang sudah rumah tangga lama belum punya anak. Mudah-mudahan berkah pengajian pulang dari sini hamil. Amin.
Kalau mau anak laki-laki, nih kata guru saya nih, kalau pengen punya anak laki-laki, naiknya dari kanan, Asik. turun kiri. Kalau pengen perempuan, naiknya dari kiri, turun. Kalau pengen satu pasang, kembar, satu jodoh, jangan turun. Lama semakin lama belum punya keturunan. Kalau laki-laki mah masih bisa sabar dengar kata orang, bodo amat kita mah. Tapi yang namanya hati perempuan kan sensitif, Pak. Kita belum nikah diomongin, kapan mau nikah? Gak laku ya. Udah nikah belum punya anak masih juga diomongin, betul nggak? Emang termasuk istrinya Syekh Idris ngomong ke suaminya, sayang, gimana dong? Kita udah 15 tahun rumah tangga belum punya anak. Tetangga mah tuh ya, belum nikah anaknya udah 7. Kata Syekh Idris, tenang. Akhirnya beliau nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Idris, ya Allah saya nazar, kalau istri saya hamil, saya akan saum, akan berpuasa sampai ini bayi lahir ke dunia. Jadi begitu ceritanya, Mas. Karena nadarnya Syekh Idris, Allah uji ini kesabaran orang tuanya dengan masa kehamilan selama 4 tahun. Apa yang terjadi? Lahir ke dunia, usia 7 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Quran, dan usia 11 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab karangan Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik sudah menjadi mujtahid mutlak, sudah menjadi ulama besar, sementara Imam Syafi'i baru berusia 11 tahun. Jadi mereka itu yang 4 ini adalah guru dan murid. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam furu'nya, tidak usah besarkan karena memang dari sononya sudah beda. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik nggak kunut. Padahal Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik, tapi saling menghormati. Imam Syafi'i datang bertamu ke Imam Malik, Imam Syafi'i nggak kunut. Kata muridnya, Abah, kenapa nggak kunut? Saya menghargai guru saya, beliau tidak kunut. Begitupun Imam Malik datang ke Imam Syafi'i, kunut. Indah kalau perbedaan saling menghormati, betul? Saya tahu ini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang asli Kalimantan sini, tapi dengan dengan saling menghargai, maka malam ini kita sama di hadapan hukum, kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 200 juta ngomong jiwa, kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku, itulah Indonesia. Ada Sunda, Sunda dulu. Ada Sunda, ada Jawa, Dayak, Ambon, Aceh, terus sebutin semua itu. Banyak sekali negara kita ini, negara subur, makmur, gemar. Kalau mudah-mudahan kepemimpinan baru Bapak Presiden Prabowo, Presiden kita, semoga bisa membawa Indonesia kembali ke macan Asia seperti tahun-tahun terdahulu. Amin. Walaupun banyak hal-hal krusial di negara, namanya juga urus negara yang begini gede, 270 juta bangsa kita yang pemikirannya macam-macam. Ada yang bodoh, ada yang goblok beneran, ada yang terlalu pinter, yang kerjanya nyinyir, nyerang pemerintah. Nah, kita nggak boleh begitu. Kita bantu pemerintah kita yang baik. Kalaupun mereka ada yang kekurangan, namanya manusia, tapi bukan untuk didukung, diperbaiki. Mohon izin, harusnya begini. Karena boleh kita menyuarakan aspirasi, diatur dalam undang-undang, tetapi tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang frontal, dengan cara yang baik-baik saja. Bapak Ibu hadirin, ini ada pesanan dari Bapak Ajat sebagai panitia, Bapak Kadus, katanya nanti kalau ceramah minta diselingi sama lagu. Dan lagunya pakai musik. Udah ada musiknya? Oh itu ya? Oh udah stay itu, Masya Allah.
Tapi saya nanya dulu ke jamaah, Pak boleh nyanyi pakai musik? Boleh. Oh iya, Mama boleh? Mangga. Tidak apa-apa. Yang nyawa siapa? Oh ini yang bos-bos di depan ini? Iya. Karena kalau gak nyawer kelihatan ya. Malu ikut kelihatan. Oke, jadi begini, segala sesuatu butuh perjuangan dan doa. Betul nggak? Tidak ujuk-ujuk sukses begini nih acara ada keringat nih. Keringat para panitia, pusingnya para panitia ngumpulin dana, takut cuaca, bagaimana, takut jamaah, takut khawatir, takut kayak nggak datang segala macam. Maka malam ini kita sukses dengan kerja keras para panitia, warga masyarakat kampung Mulia Jadi, desa Mulia Jadi, kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sukses luar biasa. Maka saya punya hadiah untuk para panitia, untuk para jamaah. Maka mana dulu yang awalin, yang lain ikutin. Gitu. Udah, cek 1, 2, 3. Ini sound systemnya keren, masya Allah. Mudah-mudahan teknisinya masuk surga. Amin. Bawa sama calon-calonnya Pak. Nanti kita sholawatan. Nah, kayaknya di sini agak tenang ini. Pak, Mama. Nah, ya bagus. Oke. Ini deg-degan. Reformasi terbesar adalah reformasi yang dibawa oleh baginda Muhammad. Beliau yang membawa perubahan yang signifikan, membawa zaman jahiliyah menjadi zaman berakidah, membawa zaman yang penuh dengan kemusyrikan menjadi zaman yang penuh dengan ketauhidan. Artinya apa? Ketika kita bisa merasakan kenikmatan hari ini, maka jangan lupa ada jasa orang-orang terdahulu. Tadi kita sudah mendengar para pahlawan yang berjasa dalam para pahlawan transmigrasi. Semoga almarhumah ditempatkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi arwah para pejuang yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Betul nggak? Nih jangan sampai lupa nih, kita bisa ngaji bebas begini, bisa tenang usaha, negara kondusif. Itu kan ada darah para pahlawan yang mengalir di tanah bumi pertiwi kita. Betul nggak? Dan kemudian siapa yang bisa kita mengenal kepada Allah? Dialah jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini bukan cuma nabi saja. Beliau ini kelasnya premium. Semuanya itu kan 124.000 nabi dan rasul. Ya Pak Haji ya? Jumlah keseluruhannya berapa? 124. Dari 124.000 nabi rasul ini kemudian diseleksi menjadi 313 yang disebut golongan para rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Paham gak? Baju polisi itu coklat, tapi tidak setiap coklat polisi. Paham? Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Nah dari 313 kemudian dipilih lagi menjadi 25 yang wajib diketahui. Kemudian dari 25 diseleksi lagi menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Dari 5 ulul azmi dipilih lagi jadi berapa? Jadi 2 yang disebut uswatun hasanah. Siapa yang 2 ini Pak? Pertama Nabi kita Muhammad, dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi. Kenapa Allah pilih Nabi Ibrahim? Kenapa tidak memilih Nabi Adam yang punya gelar Abul Bashar, bapaknya manusia? Kenapa tidak memilih Nabi yang terkenal ganteng? Siapa tuh? Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ini para pengawal istana sampai mengiris tangannya sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini modal ganteng doang, kagak apa komandan. Betul nggak? Coba ngomong-ngomong Pak. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan?
dengerin Pak, dengerin. Apakah hari ini rumah tangga cukup dengan cinta? Dengerin Pak. Rumah tangga hari ini tentunya butuh dukungan. Ya, dukungan finansial, namanya duit. Mama pilih, mending punya suami ganteng, gak punya duit, gak pernah sholat, susah diatur, kerjanya mancing. Mending punya suami burik, bos sawit, duitnya banyak, ahli ibadah. Bos sawit. Iya, perempuan hari ini pintar-pintar. Sampai juga punya laki ganteng, gak punya timbang modal mau kondo doang, buat apa? Ya kan? Gak apa-apa burik, yang penting buat apa tampan tapi makan, lama-lama mati bunuh. Amin. Lebih baik burik tapi tangguh, bahagia dunia Akhirat yang ku cari kasih. dunia Insyaallah nenek-nenek nyanyi. Ya Pak, semangat jadi kerja. Ada yang petani di sini? Kebanyakan petani ya. Ada yang pedagang? Pokoknya begini, jangan malu jadi petani, jangan malu jadi pedagang. Malulah ketika kita mencari uang haram diberikan kepada keluarga kita. Anda seorang petani sawit, petani sayuran, pedagang keliling, pedagang asongan. Anda seorang lurah, Anda seorang camat, seorang polsek, seorang ustaz. Anda lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat tinggi negara yang korupsi uang rakyat. Betul. Hidup rakyat, hidup petani. Allahu Akbar. Serang. Saya ini mantan aktivis, Pak. Wah, kalau udah urusan demo, aduh semangat saya. Tapi kemarin waktu yang demo kemarin tuh saya menolak, karena itu bukan demo, itu sudah masuk ranah hukum. Demo itu menyampaikan aspirasi. Satu orang ngomong, yang lain teriak, tugasnya betul lah. Pokoknya yang di bawah tugasnya betul. Ngerti nggak ngerti? Yang di atas nih yang benar-benar ngomong. Hari ini negara kita sedang tidak baik-baik saja, betul? Pokoknya betul. Itu demo itu, biar kata nggak dengar sama anggota dewan, bodo amat. Yang penting direkam. Tapi kalau sudah merusak fasilitas negara, merusak rumah orang, ini bukan demo, itu sudah anarkisme. Sampai kemarin tuh ada 4 rumah yang jadi korban. Rumah Mang Buya, rumah Mang Sahroni, Mang Eko, sama rumah mantan saya itu kena juga. Dan apa? Saya laki-laki normal Pak, kalau melihat model apa urba saya suka Pak. Ya hasil benar Pak, kalau melihat model apa urba seneng nggak? Ngomong seneng kita, tapi memang ya mereka ya juga kan milih-milih. Pasti ya, mudah-mudahan lah bangsa kita baik-baik saja. Tapi memang insya Allah baik-baik saja. Walaupun hari ini banyak informasi tentang keracunan gizi lah, inilah itulah, biasa. Setiap program pasti banyak ininya, banyak gunaannya. Karena yang jelas tujuan pemerintah itu baik, supaya anak-anak kita 4 sehat 5 tugasnya, tujuannya baik. Tapi yang namanya anggaran dari pemerintah tahu sendiri, turun ke bawah, asalnya jadi gizi sehat, jadi gizi, saya nggak bilang buruk, jadi gizi kurang sehat gitu. Terlalu banyak oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Mohon maaf, Bang Rakyat, biar kata spesial itu urusannya Pak, urusannya
Panjang. Maka kenapa saya resign Pak, dua periode jadi dewan, saya resign. Capek. Gratifikasi wartawan ini itu, masya Allah. 2 periode saya dewan kemakmuran masjid. Tiap maulid nombok terus. Karena kan jadi penceramah bebas, karena PPN, gara gratifikasi bebas, 0 pajak. Ya ada zakat. Insyaallah, alhamdulillah. Kebetulan saya punya pondok yatim di rumah. Ada 40 orang yang harus saya hidupin. Doanya biar pada sehat, biar pada soleh. Amin. Nanti kapan-kapan mainlah ke sana. Tapi jangan semua. Usahin. Kebagi-bagi tugas lah. Saya ke Kalimantan Tengah baru kali ini. Kalau ke Kalimantan Selatan, ke Musi, Banyuasin sering. Ke Lampung Utara, ke Apung Tinggi juga sering. Ternyata Masya Allah, yang dulu bilang katanya di Kalimantan banyak ular, pas ke sini ternyata nggak ada. Ya ada orang-orang baik, orang-orang soleh. Saya dikasih makan udah 2 kali, dikasih rokok belum dari sini nanti. Saya Jumatan, cuman di sini Pak Jumatan gak ada khutbah ya. Jumat tadi, pas saya bangun, kok langsung sholat ini. Jadi bukan gak ada khutbah, saya tidur. Capek tuh, Masya Allah, naik pesawat kering ada sedap, takut was-was lah gitu. Untung pramugarinya baik-baik, kasih air bener. Ya Allah, kalau punya istri benar begini, Masya Allah. Pak minum Pak. Iya Bu, makasih. Allahu Akbar. Mamaku, sayangku, Bapak hadir rahimakumullah. 1, kita ini punya tugas dari Allah untuk mengurus negeri kita ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada Aman. Jangan cuma merusak, tapi harus merecovery, berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Yang kita pikirkan bukan nasib kita hari ini, tapi anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita membuat terlalu banyak dari yang ilegal, tambang ilegal, maka anak cucu kita yang menanggung banjir dan akibatnya. Jadi, yuk sebagai warga, mari kita menjaga lingkungan kita, karena ini yang memberikan kehidupan kepada kita. Saya pun pengen pindah di sini Pak. Kalau ada yang ngasih ya 20 hektar aja gitu. Ya sama yang ngurusnya perempuan 2 lah gitu. Di Jawa udah mahal-mahal tanah. Ada juga di sana yang 5.000 ada, masih ada 5.000 di sana. 1 pengki, 1 karung. Saya juga petani. Kenapa saya senang di daerah begini? Karena image saya petani Pak. Saya petani jagung. Saya nanam jagung 4 hektar di sana. Alhamdulillah swasembada biar gak kelaparan. Kalaupun tidak ada nasi masih ada uang buat beli nasi. Ya uangnya kan hasil jual. Jadi Nabi itu yang merubah amandemen akhlak di dunia. Masya Allah, Masya Allah. 2 Nabi ini siapa? Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Kenapa tidak memilih Nabi Yusuf, atau kenapa tidak memilih Nabi yang terkenal kaya raya tuh? Siapa Pak? Nabi Sulaiman. Kaya iya, raja iya, Nabi iya. Pokoknya segala oke. Nabi oke. Oh, raja oke, kaya raya, ganteng, mengerti bahasa binatang, luar biasa. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya bangsa jin. Benar. Tunjukinya ke baca. Tahu nggak siapa nama istri Nabi Sulaiman Pak? Yang Ratu Saba tuh, Ratu Balkis. Itu kan Ratu jin Pak. Jadi kalau ada anak dikasih nama Balkis, berarti emaknya bukan. Tahu sejarah Ratu jin. Ada nggak di sini di antara bapak yang punya istri bangsa jin? Ada nggak? Kita mau boro-boro bangsa jin, boro-boro bangsa jin, bangsa manusia aja berantemnya tiap minggu, apalagi bangsa jin.
Karena jin itu kan sebaik-baiknya bangsa jin, seedan-edannya manusia. Kau bayangin. Jadi kalau kita mau nikah sama bangsa jin, ilmu kita harus di atas dia. Kalau ilmu kita masih standar, jangan dah. Mending nyari ini aja banser biar aman. Kalau nggak banser, patayat atau muslimat aman. Kalau sudah urusan dengan jin, aduh. Ciri-ciri jin bagaimana? Pertama, jarang mandi. Yang kedua, kadarnya bau. Yang ketiga, kalau makan gak dipatrak, apa aja masuk. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang susah diatur sama dokter. Kan kita kadang lebih nurut sama dokter ketimbang sama Tuhan. Benar ya? Makanya, karena begini, kalau dari kecil kita kebanyakan minum kopi manis, itu dapat menyebabkan diabetes. Kalau dari kecil kebanyakan makan ikan asin, efeknya darah tinggi, benar kan? Ya itu, mudah-mudahan para sehat, panjang umur. Ada yang punya sakit darah tinggi? Benar serius? Ini ada obat herbal nih dari Jawa. Darah tinggi itu paling mudah. Ibu pergi ke toko, ke pasar, beli minyak zaitun. Tahu minyak zaitun? Minyak zaitun. Nah, itu diminum pagi setengah gelas kecil, sore setengah gelas kecil. Insya Allah ketika darah mau naik, turun lagi. Karena licin. Obatnya cuma satu, jangan stres, jangan banyak pikiran, perbanyak duit, jangan banyak pikiran, banyakin olahraga. Ini berdiri begini olahraga ini bagus. Olahraga begini 2 hari 2 malam. Apabila Anda mau awet, Masya Allah. Coba dengarkan saya punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa, dan jangan lupa rajin olahraga. Kalau perlu banyak-banyaklah tetapi jangan seperti orang. Bagi Anda yang sudah tak bergigi lagi, pasang gigi kambing kembar. Allahu Akbar. Itu ya, yang dua ini artis ya? Mbak, artis ya? Ada yang bisa nyanyi cuma kamu nggak? Maksudnya kalau ada nanti duet cuma kamu. Oke, player siapin itunya, musiknya cuma kamu. Bukan talak pilu, bukan? Cuma kamu. Nanti siapin aja, ya. Lo tatanya di sini, nanti di sini ya, di sini ya. Bukan ke ibu, bukan ke sana. Tapi ini wajah-wajah karaoke. Ya kalau gabut-gabut daripada ngomongin orang, mending nyanyi itu sehat, Pak. Nyanyi itu sehat. Itu sehat tuh tiap hari begitu. Ketemu orang, Allah Akbar. Kenapa memilih Nabi Ibrahim yang punya gelar Uswatun Hasanah? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu punya gelar Abul Anbiya. Apa gelarnya, Umi? Abul, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya istri 2, komandan. Nabi Ibrahim, istrinya 2, satu. Pertama Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Dari Siti Hajar punya anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah punya anak bernama Nabi Ishak. Jadi antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak saudara, satu bapak beda ibu. Bagus tuh dikembangkan. Ya bagus, biar kerjaan rumah tidak terlalu capek, itu kan. Cuma resikonya itu, Pak. Tadi kita harus kuat fisik. Karena perempuan itu dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak dan
perempuan. Kita laki-laki, komandan, ada nggak perlindungan laki-laki? Tidak ada. Padahal mohon maaf, yang hari ini teraniaya dalam rumah tangga adalah bukan pada ketawa kan? Memang benar begitu. Saya kasih contoh, kalau ada ibu-ibu nih yang korban KDRT, umpama ditabok sama suaminya, sampai lepas kupingnya nih, ditabok, sampai merah gitu kan, sambil nangis, bikin video, doain guys, saya korban KDRT, saya harus pergi mana guys, minta tolong. Banyak yang dukung nggak? Banyak yang bela nggak? KPAI turun, laki-laki buaya turun. Tenang bu, tenang. Suami begitu udah santet aja, tenang. Tapi giliran kita pak, kita ditabok habis-habisan, dihajar kita. Sampai bapak pelur, terus bapak kirim ke Facebook, kirim ke TikTok, kirim ke status WA. Doain saya korban KDRT istri saya, didukung, dibully. Apa kata netizen? Laki-laki tolong. Tapi begitu. Maka ya Allah ya Rabbana, mama biar pada sehat panjang umur. Walaupun kamu bisa segalanya, tapi walaupun bagaimana nih, biar kata suami Anda itu nggak ganteng, tapi dialah jalan menuju surga bagi seorang perempuan. Hati-hati mak, biarpun mama banyak amal, sholatnya nggak ketinggalan, puasa Senin Kemis, tapi kalau akhlak kurang baik kepada suami, ibadahnya ditolak. Nauzubillah min dzalik. Dengerin, mama, cum, tunjuk tangan. Siapa di antara mama yang suka memandang suami kalau lagi tidur? Ada nggak? Ada? Itu mandang suami lagi tidur, pahalanya gede. Benar, gede. Mama, suami lagi tidur. Ya Allah. Masih. Dulu kau sangat tampan saya. Kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Tapi kau adalah surga aku. Tahu nggak pahala nyium suami? Tahu nggak? Yang janda dia. Pahala nyium suami satu kali nyium 700 dosa berguguran. Bagaimana kalau nyerocok? Habis dosa. Masa pacaran beda dengan pernikahan. Saya mau ngambil sejarah yang mulia Nabi kita Muhammad. Beliau itu tidak pernah manggil nama kepada istri. Pak, kalau manggil istri apa manggil? Neng. Kalau neng kan ke kucing ya. Neng. Nabi Muhammad bu, kalau manggil Sayyidah Khadijah, ya Khumairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Masya Allah. Kata Sayyidah Khadijah, labbaik ya Rasulullah. Tuh, lihat begini, mak, ya. Sayyidah Khadijah, ya. Labbaik ya Rasulullah. Ini bukan asam lambung, sopan. Karena kita orang Indonesia, bukan orang Arab, gak perlulah kita begitu. Tapi ketika suami manggil, buru-buru samperin. Iya ayah, ada apa ayah? Ada yang bisa dibantu ayah? Begitu. Ini malah suami udah manggil, Ma, woi, ayah nasi teh ganeng ngerokan. Satu, tapi memang panggilan, mohon maaf, panggilan harus sesuai dengan bebengetan atau dengan situasi dan enggak setiap panggilan papi mami cocok, enggak, harus pas. Kalau keluarga kiai biasanya umi sama abi, ya kan? Kalau orang sukses, orang kaya nih, pengusaha kayak Pak Lurah, pasti manggilnya papi mami. Oke lah, warga nggak akan komen karena memang sawitnya aja 30 hektar. Papi mami, coba yang tukang ke kebun, tukang duduk, dudos, nah tukang dudos, ini udah lagi kamu apa jelasin, Pak, dudos itu apa?
Bil sawit. Namanya Dudos. Dudos. Syukur Pak Ji. Saya jadi tahu. Di tempat saya Dudos itu makanan khas Garut. Ternyata kupingnya masih normal. Ya, Dudos. Pagi-pagi itu kata suaminya, Mami izin, Papi mau ke kebun sawit, mau Dudos. Kata istrinya, ya wes Papi, hati-hati, nanti Mami tunggu di rumah. Nah, salah nggak? Salah nggak? Enggak. Cuma anak kita yang dengar. Ada itu anak. Jadi jangan sampai diomong, jangan sampai jadi pemberitaan yang kurang enak. Kita minimal saling menghargai istri, hormat kepada suami, suami jangan seenaknya kepada istri. Istri kita bukan pembantu, mereka itu bukan ART kita, dia itu Masya Allah, Masya Allah. Sebagai istriku, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Mama. Coba, yang mamanya. Tuh, 2, 3. Jadi istri itu dia bisa jadi dokter ketika suami sakit, benar nggak? Kalau laki sakit, istri bisa ngurus. Bisa ngurus. Kalau istri sakit, suami bisa ngurus. Ya, memang begitu faktanya, Pak. Memang begitu faktanya. Terkadang kita merasa tidak butuh dengan istri kita ketika dia masih ada. Tapi setelah dia pergi untuk selamanya, barulah sungguh kehadirannya sangat berharga. Paling sedihnya ya 2 hari lah. Dan beda. Laki-laki itu gak bisa hidup tanpa perempuan, bisa hidup tanpa laki-laki. Banyak perempuan sekaligus menjadi ayah, membesarkan anaknya. Kita ini gak bisa hidup tanpa susu. Betul? Ya memang begitu. Perempuan yang menjanda, yang suaminya meninggal, kalau dia mau nikah lagi, mikirnya 20.000 kali. Takut gak sayang anak, takut galak, takut. Lah kita mah Sarwa. apa itu sarwa? Nangisnya beda. Kalau istrinya meninggal, laki-laki nangisnya begini. Datang yang tajia lebih cantik. Itu orang mana? Seminggu kawin lagi. Tapi yang namanya perempuan, Allahu Akbar, Subhanallah, banyak mereka tidak menikah lagi setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Bahkan tidak sedikit banyak perempuan yang pingsan di saat suaminya meninggal dunia. Contoh, pernah gak lihat laki-laki pingsan waktu istrinya meninggal? Jarang. Kalaupun pingsannya paling acting lah itu mah. Padahal dia pelaku yang sebenarnya. Benar kan dia? Banyak kejadian begitu kan sekarang? Yang ngebunuh istrinya, nggak tahunya dia pelakunya. Nah untuk itu, tapi ketika istri ditinggal mati oleh suami, ya Allah, itu nangisnya. Datang kiai ini, guru kita datang, kata kiai, Bu yang sabar, jangan nangis, doain almarhum biar diterima iman Islamnya. Bukan sabar Pak Ustaz, ini hutang gimana? Nah sekarang kita tahu kenapa perempuan kalau ditinggal mati oleh suami nangisnya begitu. Oh ternyata matinya ninggalin. Coba kalau ninggalin Pajero 7 apa? Maka tidak ada rumah tangga sehebat Nabi kita Muhammad. Beliau itu kalau sedang di medan perang seperti macan yang kelaparan. Nabi Muhammad kalau sudah berperang di medan perang, beliau bagaikan singa yang kelaparan. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Fisiknya kuat, hebat, luar biasa.
Di tangannya ada pedang tajam, namanya Zulfikar. Semua teriak, tuh 2 3. Bisa salah. Teriaknya deng 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 Zulfikar. Tuh 2 3. Zulfikar. Ya 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 ya. Ya. Ya 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 ya. Tapi kalau sudah di rumah beliau lembut selembut sutra, kepada istrinya tidak pernah manggil nama ya Khumaira, wahai sayangku, cintaku. Masya Allah, kita susah mau gitu, susah, apalagi uang nggak ada, boro-boro bisa romantis. Oh, benar Pak, jangankan rumah tangga jamaah, rumah tangga kiai nggak semuanya kiai romantis Pak, banyak kiai galak ke istrinya, banyak habib galak ke istrinya. Saya mau begitu susah, saya romantis, istri lagi datang pulang, istri romantis, saya lagi mikirin setoran. Ya Allah, tapi kita mah standar aja, yang penting tidak menyakiti hati dan perasaan, apalagi sampai membanding-bandingkan. Itu paling anti perempuan, itu paling nggak mau dibanding-bandingkan, betul nggak? Perempuan itu kan makhluk itu tadi itu halus, kulitnya halus, hatinya, pikirannya, dimanapun Bapak naruh duit Pak pasti ketemu, radarnya canggih. Kita udah rapi naruh duit. Ya Allah, ini uang apa ya? Oh itu mah uang sial. Bapak uang sial, jangan ketemu. Bapak Ibu hadirin, jam 10:30 sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 3. Apakah kamu siap di situ? Iya, tentunya aku tidak siap. Luar biasa ya, hebat. Saya lebih ke bukan ceramah lah, ini lebih ke senang aja. Bisa silaturahim ke sini, masya Allah, bisa naik pesawat, bisa ketemu jamaah yang baik hati. Kata teman-teman, mau ke Kalteng ya? Iya. Orang di situ katanya kalau ada orang Jawa ceramah udah kayak ke saudara. Emang benar itu? Benar itu. Iya kan, saya tadi bikin status di WA, ada komentar tuh teman-teman yang di MNC, ke Kalteng ya, ke Pangkalan apa? Pangkalan Banteng. Orang di situ mah baik-baik katanya. Kalau ada penceramah dari Jawa, udah nganggap seperti saudara. Emang begitu benar? Katanya kalau habis ceramah tuh pasti ada yang nanya, maksudnya itu pun kita mah saudara Pak, walaupun beda suku bahasa tapi kan hati kita sama. Kalau ini model garam, tahu garam yang buat dipakai masak, tahu nggak? Di tempat saya itu kalau makan garam asin, kalau di sini Sarua pangset. Oh iya. Ya beda bahasa aja, tapi maknanya kan sama. Ya Bu, jadi kita ini saudara. Saya senang banget, masya Allah. Bahkan besok dari sini saya harus ke Maluku Utara. Itu pun kalau ada yang ngundang. Gubernurnya cantik, Bu Shirley. Mudah-mudahan jadi besanan sama Gubernur Bapak Aing. Nah di sini orang sini tahu Bapak Aing nggak? Wah, berarti Gubernur Aing terkenal. Yes, alhamdulillah ya. Kapilancek Pak. Kapilancek ya. Nanti saya suruh main ke sini deh. Beliau itu orang baik, bukan Gubernur Jabar aja, Gubernur Indonesia dia mah. Kemarin ke Jakarta disambut, ke Jawa disambut, wah luar biasa. Kalau ada orang begitu satu saja di Indonesia, belum tentu juga Bu. Di Indonesia ini mana ada orang baik aman. Setiap ada orang baik pasti ada orang apa?
ada yang mencegal. Makanya doain nih Pak Polisi, Pak Lurah, biar kuat iman Islam, biar husnul khotimah. Amin. Kenapa saya doain husnul khotimah? Banyak pejabat waktu dilantik pakai jas hitam, dasi merah, peci hitam, di atasnya Quran, tapi di akhir jabatannya pakai jas warna oranye. Di belakang ada tulisan tahan. Nah, itu kan husnul khotimah. Saya nggak mau pokoknya yang hadir malam ini sampai akhir purna baktinya husnul khotimah, tetap dicintai oleh rakyat. Karena jadi polisi itu nggak mudah Pak, sama dengan jadi kiai. Bapak mah enak, enakan polisi, enakan kiai, enakan polisi lah. Mana enaknya? Pak Komandan kalau pakai jas, pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, gaya kiai, ditangkap nggak? Cakep. Enggak. Tapi kalau saya kiai nih, pakai bajunya dia, ditangkap nggak? Ditangkap lah. Gak semua orang bebas pakai baju aparat. Ada aturan yang berlaku. Syaratnya satu, tinggi harus 165 minimal. Kalau yang pendek yang segini bisa jadi polisi. Gak bisa, berantas sama dia juga. Kalau jadi kiai mah mau ganteng, mau enggak, mau pendek, mau tinggi, bodo amat. Gak ada syarat mutlak. Jadi kiai mah yang penting menguasai ilmu agama. Kalau jadi polisi mah kan gigi harus rapi, bebas dari narkoba, bebas dari ceramah istri. Nah ini yang paling tidak diintimidasi lagi. Tapi teman saya juga saya maaf tadi saya bukan menjatuhkan polisi, saya punya teman Kapolsek juga kan, kalau ketemu saya ngomongnya bas, siapa siap awal siap pokoknya gaya prajurit banget gitu. Pas ke rumahnya begini aja, saya pikir itu izinnya boset. Itu salah beli istri. Bukan salah sebetulnya. Jadi perempuan itu kalau sudah berumah tangga tensinya naik. Beda dengan waktu pacaran. Waktu pacaran mah adem, iya Kang Mas, Enggi. Dulu sebelum dia tahu harga pempes, sebelum dia tahu harga sulitnya mencari gas, sulitnya mencari duit, oke, romantis. Coba sayangku di dunia dulu waktu zaman pacaran jatuh di depan pacar ditolongin nggak? Aduh, sini tangan di sini. Nggak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Itu dulu. Bagaimana hari ini yang sudah punya anak 5 jatuh depan suami? Ditolongin dimarahin? Kumah ngomong aja. Allahu Akbar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kaum perempuan. Bukan mereka yang galak, duitnya kita kurang. Mereka itu ibarat token listrik. Kalau pulsanya empul, ada giliran tokennya habis. Takut. Jadi semangat mencari uang, semangat demi istri tercinta. Ada keluarga yang harus dibesarkan, ada anak yang harus dibesarkan, ada suami yang harus ya benar. Coba saya tanya Pak, maaf ini kita sebagai Pak Lurah maupun depan warga ya, ngomong masih lucu ngomong masih lucu beliau ini alumni Gontor, jadi kiai iya, pejabat Ya. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keren nih, yang keren bukan suara saya, sound systemnya ini. Pakai baca Quran enak ya Ustaz ya? Enteng kan? Cek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Keren suaranya ini tadi pas adzan di masjid, masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, ahli Al-Quran, subhanallah, dijaga. Jadi hidup itu kalau nggak pakai seni kurang sedap. Kadang pakai seni ngaji, pakai seni baca sholawat, pakai seni sholawatan yuk. Sholawatan yuk. Ayo. Shalla alaika Allah. Jawab betul. Sallu alaihi. Telat. Shalla alaika Allah. Shalla alaika Allah. Shalla alaika Allah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya Ahmad ya habibi, salam alaika, salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita Nabi ketemu sama Nabi Muhammad. Kita mengenal nada adzan itu kan dari seni, benar nggak? Ya dari seni. Ya ini apa? Mulia jadi. Dengerin. Ini adzan mana nih? Adzan mana nih? Dengerin. Kasih apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Buat Mekah. Ini yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulia jadi. Bumi itu mah. Jakarta. Istiqlal. Ada yang ini. Hayya 'alas shalah. Sukabumi. Saya ada. Kalau mulia jadi gimana? Ayalah sholat. Bagus. Kalau mulia jadi nggak begitu bagus. Tadi pas Jumatan, masya Allah. Ternyata orang sini tingkat seninya tinggi gitu. Jadi pas kalau saya diundang ke sini, karena saya memang orang seni. Nyanyiannya kalau nggak pakai seni nggak enak pak. Sholawat juga sama. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi asyani wa atbata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal ngawiti ingsun ngarang sirah
kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa hitungan. Suara siapa itu? Gus Dur. Allah maghfirlah warhamhu. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Kan suaranya begitu. Ya Rasulullah. Kalau penceramah yang ini tahu gak suara siapa ini? Para pemirsa yang saya cintai, malam ini kita hadir dalam rangka menentukan sikap kita. Suara siapa itu? Ayah Haji Zaidul Amjad, Allah maghfirlah. Kalau yang ini, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin, manusia itu ya itu salah orang lagi pura-pura. Oke, teteh biduan, artis, nyanyi, semua. Inang Yulita. Hah? Inang Yulita. Inang, G. jangan salah paham. Inang Yulita. Yulita. Nah, Yulita. Iya. Ini suaminya pasti aman ya. Jadi kalau punya istri biduan itu marahnya pun enak. Karena suaranya enak. Kalau lagi marah tuh, kalau artis lagi marah begini. Kamu jangan begitu, nanti dicekek. Makasih Bu, Masya Allah. Ikutan KDI sekarang 2025 dibuka tuh sekarang. Daftarnya ke kantor desa. Nanti sama Pak Lurah dan aduh, alhamdulillah ternyata suaranya Masya Allah, Masya Allah. Cuman musiknya tadi koplo sedikit, kaget saya. Soalnya kalau saya ketahuan sama Pak Haji Romanira habis saya dimarahin. Baru itu, paling anti kalau di koplo. Oke, terima kasih Bang Tabla, gendang sama keyboard luar biasa. Bapak Ibu hadirin, mari kita simpulkan. Satu, hidup kita ini singkat. Mari kita isi dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada hidup pasti ada. Masalahnya bukan soal matinya yang kita takutkan, tapi kehidupan setelah kematian. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kita akan dapat hisab. Apa yang kita perbuat semua akan dipertanggungjawabkan. Hisab di hadapan Allah. Yang punya banyak harta hisabnya lebih lama. Yang punya banyak istri hisabnya lebih lama. Tak mending satu juga nggak habis. Satu di sini, satu di Nabi kan pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, siapa sih yang harus saya pertama muliakan? Jawaban Nabi, ibumu komandan. Apa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, ibu disebut 3 kali oleh Nabi Muhammad. Laki-laki 1 kali, ibu 3 kali, bapak 1, ibu 3, bapak 1, bapak. Ya, mulai cerdas. Derajat. Kesuksesan yang kita rasakan hari ini itu bukan karena kehebatan kita. Keberhasilan yang kita rasakan hari ini itu bukan karena perjuangan kita semata, tapi itu semua adalah karya daripada doa kedua orang tua kita. Setuju? Jadi siapa orang anak yang berani kurang ajar kepada kedua orang tua, maka keberkahannya pasti akan diambil sama Allah. Di dunia dia tidak akan bahagia, di akhirat jelas dia menanggung siksa. Nauzubillah. Karena orang tua itu kan keramat dalam hidup kita.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bu, Ma, waktu ngidam susah gak? Kenapa mikir lagi? Waktu melahirkan sakit gak? Coba yang keras sakit gak? Wajar. Gimana gak sakit? Masuk 2 on keluar 3 kilo. Sok pikir. Wajar. Mungkin. Ada jamaah. Masa 2 on. Timbang aja ntar di rumah. Menjerit kesakitan. Bagai ditarik kulit dari daging. Allahu Akbar. Begitu bayi lahir ke dunia, marah gak? Dendam gak? Diambil kita penuh kasih sayang. Kata mak kita, Masya Allah. Wah. Tengah malam lagi anak tidur, dibangunin bayi. Pengen nenek, Masya Allah. Kita lagi ngantuk, ibu bangun, mama bangun. Nenek sayang, raja. Nenek, raja, nenek. Nenek. Selesai bayi yang satu. Bayi jadi-jadian datang. Nenek. Itu bayi tabung. Bayi jadi-jadian. Belum selesai perjuangan emak. Membesarkan anak itu kan gak mudah. Apalagi dengan abad hari ini. Kita ditantang dengan media sosial. Serba salah hari ini. Dikasih HP salah, gak dikasih salah. Betul. Maka cuma saya mau pesan malam ini, melewati pembicaraan daripada Bapak Kapolri Republik Indonesia, mari kita melindungi anak-anak kita, terutama daripada serangan judi online. Betul Komandan? Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara judul. Betapa banyak istri minta cerai kepada suami gara-gara judul. Banyak suami yang bunuh istri pun gara-gara judul. Untuk laki-laki yang suka main judi online, mulai hari ini dia berhenti. Gak ada orang kaya karena judi, gak ada. Sejarah mencatat tidak ada orang kaya, tidak ada orang sukses karena main judi. Justru yang bangkrut, yang berantakan itu gara-gara main judi. Mama bagian jawab, Teh. Judi. Jangan pakai apa? Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Bohong. Karena perjudian orang malas dibuai harapan. Bohong. Karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Judi. Judi cangkeng. Saya kebayangin Pak Haji Roma kalau lagi konser itu kan sekali nyanyi, sekali konser 10 lagu. Gitar itu beratnya itu yang gitar buntung 8 kilo kalau mau tahu. Beratnya gitar itu 8 kilo. Tiap konser. Kikiran rambut itu cangkeng. Jadi kita ini kan jangan mudah menyalahkan atau mengkritik orang. Di mana-mana penonton lebih pintar daripada pemain. Coba kalau lihat main bola, sia kalah. Kita yang kalah, ada buat taring, ada buat tendang. Jadi penceramah pun hisapnya berat, Komandan. Kenapa mau balik penceramah mahal-mahal?
Satu, di dunia direkam, jejak digitalnya ada, di akhirat nanti ditanya lagi di omongan saya. Dan tidak setiap yang mondok jadi kiai, enggak. Nih para kiai, kamu pikir saya nggak bodoh? Apa itu yang badan penuh dengan borok? Jadi jangan melihat hasil, lihatnya proses. Orang sukses pasti bukan pasti borok. Orang sukses itu ya pasti dia sudah melakukan perjuangan dulu di awal. Kalau satu fakultas ada 100 mahasiswa, dijamin semua jadi sarjana. Tapi satu pesantren ada 100 santri, jadi kiai semuanya enggak? Enggak, paling 2 orang Pak yang jadi kiai. Dan memang anak-anak kita jangan jadi kiai semua. Harus ada yang jadi polisi, jadi TNI, jadi camat, lurah, gubernur. Kalau sekabupaten Kabar. Kota Waringin Barat semua laki-laki jadi kiai, itu jembatan nggak selesai. Datang kiai yang satu ahli fikih, ahli Fathul Muin. Kata kiai ahli Fathul Muin, ini jembatan sebelum dibangun harusnya dibersihkan dari hadas besar dan hadas kecil. Ahli fikih kan ngomong. Datang lagi ahli tafsir, oh ini bagusnya jangan lurus begini, akhlak manusia nggak ada yang lurus, belokan sedikit biar nambah anggaran. Ahli tafsir nggak bisa, jadi kita harus komplit. Anak kita boleh jadi tentara beriman, anak kita boleh jadi polisi yang beriman, anak kita boleh jadi lurah yang beriman. Jadi karena nggak ada jaminan kiai masuk surga, nggak ada. Cari hadis riwayat siapa, ayat Quran surah apa yang menjamin kiai masuk surga, ada nggak? Ada nggak? Kiai saja nggak dijamin, apalagi lu. Ini tuh maksudnya. Jadi dalam hal ini, kalau memang banyak kata yang salah dan memang pasti banyak yang salah, saya minta maaf. Karena, gak gampang ngomong di depan orang hebat begini, melotot kayak mau makan. Kalau mental saya lemah, udah nerotok. Untung, jadi segala sesuatu itu harus berlatih, harus bergaya kiai dengan gaya polisi beda. Kalau kiai harus ramah. Assalamualaikum Bu, sehat, masya Allah, kiai. Kalau polisi harus tegas. Kalau polisi ramah, yang ditilang kabur. Harus tegas. Siap izin. Lihat surat SRK, harus begitu. Nanti yang ditilang, sebentar. Kalau dia pakai gaya saya, gaya kiai, kabur. Assalamualaikum, mohon maaf saya mengganggu, ya Allah, nggak enak. Barangkali bawa surat, ada yang ditilang, 2, 3. Tapi orang Indonesia ramah-ramah ya, ramah-ramah, apalagi orang pedalaman begini, dia. Itu pokoknya kalau udah ngelewatin kebun sawi itu kan di dalam itu harusnya diubah. Sama saya juga orang pedalaman Pak, saya nggak lahir di kota, malah saya lahir di daerah yang nggak ada lampu, nggak ada listrik, jadi primitif lah. Masih mending lah. Jadi ya orang juga alhamdulillah memang semuanya itu kembali kepada faktor nasib. Dan mari kita muliakan kedua orang tua kita agar hidup kita manfaat barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mungkin lagu terakhir judulnya Keramat, sudah jam 11, sudah mau 2 jam, tadi naik jam 9, sekarang jam 11 dan perut sudah parah ini, sudah leles. Ribu Pak ngomong 2 jam. Balik bahasa Indonesia Pak, kok liur lain, orang pagi gitu. Lagi maaf komandan, saya pegang bahasa Sunda sedikit karena banyak saudara-saudara dari kaum itu, kaum Sunda, warga Naon, ada orang Tasik ada, orang Sukabumi ada, mana Sukabumi mana? Untuk ya gitu, bagus, ampun ya. Halo Mister, ada orang Garut, Cianjur ya.
di luar orang Jawa banyak ya? Luar biasa ya. Oke, sebuah lagu untuk orang Jawa, Keramat. 10 menit, 2 jam 10 menit saya berbicara. Mari kita menundukkan kepala, nanti dipimpin oleh guru kita. Tidak pergi meninggalkan tempat ini sebelum tutup dengan doa. Mama, maafin ayah. Ma, ampura apinya. Ampura. Bah, apunten banyak. Apunten next, doyo KB, para yai, para ulama. The Greek, be careful di Manchester United, di Nursing Band. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, insya Allah kita ketemu lagi di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.